Hai guys, balik lagi bersama gue Aya Aulia. So, nih gue lagi ada di rumah Kak Vicky. Ternyata rumahnya cozy abis. Terus juga gue numpang di studionya. Mohon maaf nih ya, Kak, aku belum punya studio sendiri. Ya udah, jadi hari ini kita bakalan tanya-tanya Kak Vicky tentang dirinya Kak Vicky. Soalnya kayak pertanyaan speechless gitu sih, kayak jawabnya harus cepet. Oke, Kak. Jadi kan banyak banget yang nanya, Ayu mau collab bareng Kak Vicky. Emang awal kenal tuh gimana sih? Aku DM kamu. Anjir. Jangan gitu dong, Kak. Kalau bener, aku DM kamu. Ya jangan gitu. Gila ya, jujur banget anjir. Males ah. Orang bilang aja kenal, pernah ketemu. Aku DM kamu karena aku pengen kenal sama kamu. Wih, Bagus dong. Waduh. bagus. Kecuali kamu DM aku, baru kamu malu. Iya, bener. Enggak, cuman maksudnya gue ekspektasi tuh kayak dia enggak dikenalin temen, oke. Orang mah harus dari awal. Iya, jujur ya. Widih, gila. Top, DM ya udah. top. Ini baru namanya cowok. Gara-gara aku ngeliat fotonya dia sama temen aku juga, Vitalia Sesa. Nah, saat ngeliat foto sama Vita, terus aku ngeliat Ayu, ya udah aku DM. Hai, salam kenal, gitu. Pas udah lagi ulang tahun. Terus aku komunikasi udah lewat kan. Anjir, bisa aja. Sedikit apa sih? Sering ngobrol gak? Lumayan sih, kayak cuman sharing aja sih. Gimana sih nih, Kak? Sharing gitu kan, gimana sih, Kak? Kalau misalnya buat YouTube, buat ini gini ya sering kayak gitu sih. Iya, Dia kan ngeliat dia punya semangat, bagus. Punya semangat buat berkarir, buat berkarya, ya kenapa nggak kita harus support? Ya jadinya ayo. Lu baik banget. Terus akhirnya sampai ya udah ketemu bareng gitu. Kak Vicky sekarang gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Pasca habis hijab kabul kemarin, satu hari sebelum hijab kabul kita sempat teleponan, ya kan ngobrol tentang aku mau nikah nih yuk, gini gitu. Aduh, pemantapan hati aku untuk nikah. Akhirnya sekarang aku udah ya berkeluarga meskipun belum ada buku nikah karena memang terhalangi persyaratan dari pihak Kalinanya gitu loh. Tapi masih tetap berjalan progresnya gitu, dan aku sekarang ya sudah berumah tangga. Aku bawa Kalina di kehidupan aku, di rumah aku untuk dia bisa ya bisa sama-sama ikut imamnya gitu. Oke, Kak Vicky itu orang jujur banget ternyata. Harus. Oke, pertanyaan ketiga, Kak Vicky itu sekarang lagi sibuk apa nih? Alhamdulillah, pokoknya Allah lagi kasih aku rezeki yang luar biasa. Amin. Aku lagi ada 7 program hari ini, program pagi, program siang, program sore, sampai program malam. Bahkan di Ramadan ini ada program buka, program sahur. Ya Allah kasih semuanya di 4 stasiun TV berbeda gitu. Itu ya bisalah untuk kita jadi rezeki juga, jadi tabungan karya juga pastinya gitu. Dan alhamdulillah pokoknya ini fase terbanyak juga punya program gitu. Ya padahal di masa corona ini sebenarnya orang-orang it's hard to get money sebenarnya kan. Pasti. Tapi Kak Vicky dapat tempat yang cukup luar biasa ya. Ya karena memang corona itu bukan sebuah kendala ya. Karena bukan hanya di Indonesia, dunia mengalami krisis itu. Tinggal kita harus berupaya untuk keluar dari situasi itu. Nah, tetap bekerja. Kayak Ayu hubungin aku. Ayo kita bagaimana? Bahkan tadi udah janjian di Kuningan, ya kan apa? Terus sampai akhirnya ke rumah. Terus kamu berjuang macet-macet jauh. Aku tuh biar pengen lihat juga gitu loh. Ternyata orang serius juga ya gitu. Dan tapi jujur sih sebenarnya kalau di digital itu kan secara apa ya? Harus dengan pertemanan, harus dengan hubungan gitu loh. Karena kadang-kadang kalau misalkan banyak juga nih kayak orang lain yang nggak kenal, pasti kalau pihak manajemen itu juga repot, harus deadline dulu, belum ya udahlah pasti dealing dulu, apa dulu. Nah tapi kalau kita kan ya udah, aku juga guys ini banget, gratis gue dikasih Kak Vicky, dan aku juga kayak support banget gitu loh. Nah itu dia baiknya Kak Vicky ya. Kalau menurut aku Ayu itu orang yang punya semangat. Aku suka banget bagaimana cara dia bisa mengapresiasikan keinginan dia gitu loh.
dia bentuk tim, dia apa, aku tahu lah dia juga jadi konsep di dalam keinginan dia gitu loh. Nah, kalau udah seperti itu harus ada di lingkungan orang-orang yang mendukung dia gitu loh, jangan mematahkan. Karena kita nggak pernah tahu kalau keberhasilan dari Tuhan itu nggak bisa diprediksi. Mungkin upaya kamu sekarang, siapa tahu minggu depan, bulan depan, tahun depan, siapa tahu kamu bisa jadi sesuatu yang lebih besar dari nikmat apapun yang udah kamu lakukan. Karena kalau menurut aku proses itu nggak akan pernah mengkhianati hasil akhirnya. Setuju. Menurut Kak Vicky? Kak Vicky itu orangnya baik, humble. Terus dia tuh nggak pernah pelit untuk berbagi ilmu yang menurut aku ya kayak ya udah kamu gini gitu. Kalau mungkin yang lain tuh kayak lebih yang dia kayak punya secret sendiri gitu ya, kayak punya mungkin kayak rahasia dapur gitu kan. Kalau dia tuh enggak gitu loh, kayak oh oke, ayo, terus dia tuh kayak support aku banget. Ya udah ayo jalan, ya udah ayo, sampai kayak sekarang kita ada di sini pun berarti kan itu juga kayak support menurut aku. Jadi menurut aku Kak Vicky itu orang baik banget. Jadi kalau kalian mengusir Kak Vicky salah sih. Perasaan Kak Vicky setelah berkeluarga itu bagaimana? Ya pasti kadang-kadang lupa ya, namanya nikahnya baru. Pas kalau lagi syuting rame, terus temen-temen ngajakin kemana gitu kan. Habis syuting kita makan dulu, kesini nongkrong sini. Terus oh iya lupa, gue udah punya istri nungguin di rumah, kadang-kadang pulang gitu. Jadi kayak lebih beda aja. Terus ngatur keuangan juga, oh iya ya, aku harus sisihin uang belanja yang buat diatur sama istri aku gitu, uang kebutuhannya dia apa. Ya udahlah, kalau angsuran, KPR rumah dan lain-lain mah udahlah ya. Tapi memang bedanya adalah kita termanajemen dengan dua kepala gitu. Jadi harus ada istri juga yang memang kita pikirkan gitu. Benar. Jadi kayak ada tembok yang oh ya gue harus balik nih gitu ya. Kayak ada sesuatu yang kita tuh kayaknya udah nggak bisa nyamain kayak biasa. Ya. Oke, aku mau nanya nih, rahasia kuat Kak Vicky itu apa sih? Kuat apa nih? Aduh. Pas dulu. Jadi travelnya gue. Kuat apa? Kuat sebagai seorang gladiator di atas ranjang. Waduh. Nah, aku mau nanya, gladiator itu apa sih? Gladiator itu petarung, jadi perkasa dia itu, punya mental, terus nggak pernah takut, ya membahagiakan pasangan wanitanya gitu. Misalnya? Ya karena ya mungkin ya kalau pada normalnya hubungan biasa dengan pria-pria umumnya, kalau dengan gladiator tuh mungkin ya itu bisa 1:11, cowoknya 1, ceweknya 11 kali. Nah, gitu bisa ada perbandingan itu. 11 kali apa nih? 11 kali, ya itulah. Oke. Nah, jadi gladiator tuh memberikan 11 kali ganti baju maksudnya. Ya. Sebenarnya kalau kuat rahasia kuat kerja tuh gimana cara kakak? Kalau kuat kerja kan kita lebih kepada ini ya apa gitu loh. Jadi bisa ketahuan kita dengan banyak makan sih, jangan sampai kayak drop itu karena kita ya tahan makanan apa, takut gemuk kalau kita makan terus aja yang banyak gitu. Ngomong-ngomong soal kerjaan nih, kakak nih pernah sih nolak kerjaan dan alasannya itu apa? Pernah, karena waktu itu mantan? Bukan, karena waktu itu pas lagi kita mau bekerja di salah satu acara dan program, tiba-tiba ada kabar duka gitu loh. Ada kabar duka. Jadi akhirnya aku tolak untuk maaf deh, aku nggak bisa ngambil kerjaan ini gitu loh, karena memang itu aku harus buru-buru pulang ke Cikarang waktu itu. Jadi ya aku tinggalin pekerjaan karena waktu itu sekali-sekalinya saat itu situasinya ada almarhumah nenek aku. Karena almarhumah nenek aku lagi meninggal dunia, jadi aku bilang ya udah aku nggak bisa terima pekerjaan karena sebatas itu. Tapi kalau menolak pekerjaan karena seseorang atau siapa sih nggak kenal. Namanya pekerjaan itu rasa syukur, karena kalau udah dikasih pekerjaan terus kita tolak itu juga kayak kita kurang bersyukur ya. Gitu. Jadi bagi aku setiap ada kesempatan untuk syuting itu adalah etalase kita untuk perform dilihat orang. Setuju. Karena menurut aku family comes sih. Pasti. Ya kan. Mau kita senang nih, banyak banget kan orang yang deketin kita. Semua orang yang nggak kenal aja bisa jadi kenal gitu kan. Tapi kalau misalnya kita down lagi di bawah, itu pasti keluarga duluan. Makanya aku kenapa juga sama kayak Kak Vicky ya, selalu kayak family comes gitu. Aku selalu mendudukan family gitu. Nah itu sih alasannya di situ juga. Setuju guys, tuh dengerin, itu positif ya. Kak Vicky ini dewasa banget ya. Gue kira tuh dia tuh kayak wah nih guys,
Iya. Boleh gak sih punya istri 2? Iya. Iya. Oke, lanjut bercanda guys, boy. Bercanda. Udah ya? Oh, barusan bercanda. Ya udah, lanjut. Lanjut. Nah, nih kan Kak Vicky kan banyak banget nih ya. Mungkin kalau jadi satu public figure itu menurut aku pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Itu udah pasti kan. Nah, menurut Kak Vicky sendiri cara kakak mengatasi skandal-skandal kakak tuh apa sih? Ya sebenarnya sih kita cuma punya 2 tangan ya. Kita akan mampu menutup jutaan mulut orang yang udah membicarakan kita. Gila keren. 2 tangan kita hanya menutup 2 telinga kita untuk kita fokus. Gila keren. Gila, sumpah. Guys, kayaknya gue cinlok. Dan Tuhan tuh udah mengatur semua dari rezeki yang ada. Setuju. Jadi kita nggak bisa memaksakan kehendak orang lain untuk bagaimanapun. Ya biarpun mereka menjatuhkan seperti mereka apa. mau bagaimanapun, nggak apa-apa keburukanmu banyak diketahui orang lain, tapi kebaikanmu hanya diketahui oleh Tuhan. Gitu. Benar-benar. Jadi cukup kita, orang terdekat kita, keluarga kita dan Tuhan yang tahu benar ya. Kayak gitu sih. Ya, sama-sama. Oke. Kak Vicky, ini kan kalau aku ya pribadi misalnya kalau aku dihujat nih sama netizen, aku pasti tuh down banget kan. Itu udah pasti. Terus kayak mood swing. Nah kalau Kak Vicky tuh feelingnya gimana sih kalau? Sebenarnya kalau netizen yang menghujat kita tinggal tergantung mengelola hati kita itu seperti apa. Kalau kita kelolanya akan menjadi amarah dan ego, itu akan merusak diri kita sendiri. Karena yang akan menjadi sakit itu diri kita, bukannya mereka. Nah dengan mereka sudah menghujat kita atau apapun, berkomen apapun tentang kehidupan kita, kepo terhadap hidup kita, sebenarnya mereka itu menaruh harapan sesuatu yang mempedulikan kita gitu loh. Bisa dibilang adalah ini seseorang yang fans tertunda. Gitu loh. Kenapa? Karena dia udah membuang waktunya hanya untuk memikirkan kita gitu. Makanya kalau ada seseorang yang merendahkan kita atau menghujat kita, ya kita nggak boleh untuk mengelola energi kita untuk malah jadi marah sama mereka. Biarkanlah, karena kamu yakinlah itu adalah doa-doa kecil yang akan menolongmu nanti di akhirat gitu. Benar. Dan itu juga bakalan jadi mau tambah naik ya. Benar. Karena tapi kalau hostnya kamu mah jadi ini ya, jadi beda pandangan. Harusnya kan gini ya. Kalau host yang bener nih kan kalau ngeliatnya kan gini nih bintang tamu nih. Ini kalau host yang bener nih. Jadi kalau misalkan sama kamu jadi begini. Oke. Waduh. Oke, taruh. Sama apa kan itu? Buat teaser itu, buat teaser. Ya udah buka lagi deh. Oke. Anyway ya. Tapi ya ngomong-ngomong soal netizen ya, aku setuju sih. Karena menurut aku iya sih, kita nggak pernah bisa memaksa mereka untuk suka sama kita ya. Biarin aja, biar waktu yang menjawab. Kamu ada awal karir pasti nih. Ntar begitu ngeliat tayangan ini, wow pasti ada yang pro. Aku seneng deh kayu ininya. Pasti ada yang kontra juga, ada yang apa. Nah itu jadikan masukan positif. Apalagi tadi aku ngomong mau jadi istri kedua. Asik. Waduh, langsung gue dihujat satu Indonesia. Gila, pelakor lah aku. Aduh udah. Padahal itu bercandaan doang. Iya. Bercanda doang. Tapi serius juga mau sih. Iya. Tapi sih fans kamu mah fansnya menerima segala macam. Kalau dia fans militan kamu, dia kan menerima segala kekurangan dan kelebihan kamu. Setuju. Jadi ya harus mengikuti terus. Tapi kalau aku sih udah kebal ya. Iya sih, karena menurut aku ya kita hidup bukan dari mereka sih gitu. Oke. Kak, semua orang kan pasti punya ketakutan ya. Tapi menurut kakak ketakutan terbesar dalam hidup kakak tuh apa sih? Tapi sekarang sih kan orang udah pikir udah punya rumah, udah punya karir. Aku nggak pernah takut sih untuk kehilangan karir, kehilangan apapun, mobil mewah, rumah mewah, apa semua aku nggak pernah takut. Yang aku takut cuma satu, kehilangan kamu. Asik. Aduh kalau gue bener panas banget, tolong AC dong wey. Oh udah minus 15 udah lu. Udah nih parah sih, udah. Lanjut. Oke guys, buat kalian yang masih di bawah 18 tahun, mendingan kalian di tutup itu video tombol sekarang silang aja. juga.
Tapi jangan lupa subscribe, tetap komen dan like juga. Oke. Nah, jadi ini aku peringatan lagi nih 18++. Oke? 18.